Kak Imal di sini. Masya Allah. Iya, ada Bang Yoga. Bang Yoga, gimana? Ih, Apa kabar di Bang Yoga? Alhamdulillah, alhamdulillah, Bang. Masya Allah. Moderatornya teman-teman ganti lagi nih. iya nih. Moderator. Masya Allah. Salam kenal ya teman-teman ya. Materi hari ini kita belajar seru banget nih tentang apa ya? Tentang urgensi menikah. Jadi buat teman-teman, yuk siapkan pertanyaan dan keresahan kita tentang menikah dan kita bahas malam ini. Kita selesaikan malam ini juga nih bareng sama AA Didi. Masya Allah. Insya Allah teh nanti kita mulai jam 8-an ya. Adidi mungkin Yep. jam 8 sudah masuk. Dan kita bareng-bareng sambil nunggu yang lainnya. Hmm. Persiapan aja teman-teman ya untuk tempatnya, tempat duduknya, catatannya dan lain-lainnya. Nanti jam 8 insya Allah kita udah langsung mulai aja karena Didi pun udah siap-siap juga untuk masuk. Selamat datang teman-teman. Wah, udah hampir semuanya datang nih. Selamat datang. Masya Allah, ada Kak Yani, Kak Siti Nurul, Kak Retno, Kak Nur Faikmah, Kak Indri, Kak Ilmas nih. Masya Allah. Selamat datang semuanya. Selamat datang buat teman-teman yang udah bergabung. Ada Kak Imtiaz, Masya Allah. Ada Kak Dewi Savitri. Selamat datang. Masya Allah.
Nah, teman-teman, sebelum AA Didi pemateri kita malam ini datang, yuk kita siapkan diri, memperluruskan niat nih, dan buku catatan agar kita senyaman mungkin buat belajar. Selamat datang, AA Didi. Masya Allah, pemateri kita udah datang nih teman-teman. Yuk kita sama-sama siapkan diri kita buat belajar tentang urgensi menikah. Saya izin buka ya AA ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang nikmatnya tak bisa kita sebutkan satu persatu secara terperinci. Selawat serta salam marilah kita junjung kepada manusia terhebat namun tidak pernah merasa dirinya hebat, manusia yang sangat terpuji namun tidak suka dipuji, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman telah datang nih materi kita pada malam ini untuk membahas urgensi menikah. Selamat datang AA Didi. Masya Allah. Oke, baik teman-teman, telah datang pemateri kita malam ini untuk belajar tentang urgensi menikah. Mari teman-teman kita luruskan niat, kita siapkan buku catatan dan diri kita duduk dan kita berada di tempat senyaman mungkin untuk membahas urgensi menikah. Karena pembahasan ini tuh sangat menarik untuk kita sendiri dan untuk buat nanti keturunan-keturunan kita juga. Oke, nah Didi alhamdulillah udah datang semua nih teman-teman buat belajar tentang urgensi menikah. Pada AA Didi kami silahkan. Iya, terima kasih kepada Neng Vimal ya. Iya, AA Didi, iya betul Neng Vimal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalau mau share screen langsung aja berarti Neng ya. Bisa langsung ya? Ya, maaf Pak, suaranya masih mute tadi. Iya, nggak apa-apa. Santai, alhamdulillah. Didampingi oleh teman-teman dari Upgrade Diri, Masya Allah ini. Dan oleh MC kita pada malam hari ini. Karena Ama lebih tua ya, manggilnya Neng ya kalau kalian. Mungkin kakak atau teteh atau mbak ya. Ya insya Allah. Kalau sama kita, jadi gini, ketika teman-teman ada pertanyaan yang langsung terlintas di dalam kepala gitu ya, daripada kemudian ketahan, udah tulis aja langsung di kolom chat, dan nanti di akhir akan dibaca oleh MC kita gitu kan, pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin menunggu di akhir juga kalau ingin bertanya langsung boleh juga ya. Karena kalau ingin bertanya secara verbal biasanya lebih tersampaikan lebih banyak gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini akan coba untuk bagikan layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan sini ya? Aman, aman A. Ya. Ya alhamdulillah. Tapi kok dia A-nya malah nggak kebagian ya? Yang A-nya malah nggak masuk dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di malam hari ini dalam kegiatan yang insya Allah ini lumayan cukup panjang ya. Kita masih ada, ini baru pekan pertama, kita masih ada 3 pekan berikutnya, dan insya Allah kita akan membahas tentang materi-materi yang berhubungan dengan persiapan-persiapan kita ya dalam menikah. Kemarin juga ikutan juga tuh pas ada materi dari Kang Sani ya, luar biasa gitu kan. Beliau menjelaskan tentang pernikahan gitu ya dalam sudut pandang yang sangat luar biasa juga gitu ya. Semoga itu membuka paradigma kita gitu ya terhadap pernikahan yang sejatinya menjadi cita-cita kita bersama insya Allah. Karena di sini ada beberapa hal nih yang di awal itu ingin sampaikan gitu ya. Jadi beberapa pertemuan ke belakang gitu ya, beberapa pekan ke belakang itu ada kesempatan untuk menghadiri sebuah lokakarya dari praktisi di bidang pendidikan, terus juga praktisi di bidang dunia psikologi gitu ya, kesehatan mental juga gitu kan, tentang bagaimana situasi yang terjadi di generasi Gen Z ya, dan juga milenial gitu. Yang qadarullah saat ini nih ya, ini teman-teman yang ada di sini semuanya kemungkinan besar adalah Gen Z ya. Kalau milenial kayaknya terlalu muda kali ya. Ya kemungkinan besar sih Gen Z yang ada di sini ya. Nah, maka dulu ketika awal banget ya mengenal istilah-istilah ini, terus dulu juga sama ikut lokakarya tentang apa nih yang akan dihadapi oleh Gen Z ke depannya seperti apa gitu kan ya. Yang kemudian zaman dulu itu juga dikenal dengan nama generasi native digital gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang kemudian baru gitu ya buat kita gitu. Pada saat itu A mempelajari generasi native digital waktu A masih kuliah ya. Dan di situ tuh kita sudah ada HP ya, sudah ada. Tapi kemudian sinyalnya itu masih 2G ya atau 8G gitu kan. Edge ya. Jadi buat internetan itu masih parah banget sih ya. Dan mulai di akhir-akhir itu, di akhir-akhir kuliah tuh udah ada gitu orang-orang yang mulai pakai BlackBerry gitu kan. Tapi harganya masih sangat mahal, luar biasa kayak gitu. Jadi di sana kita bahkan tidak tahu bahwa efek dari ini semuanya akan berimbas pada eh, perilaku karakter yang muncul pada generasi berikutnya, pada generasi adik-adik kita, pada generasi anak-anak kita, ya gitu ya. Yang kemudian penetrasi teknologi itu sudah sangat luar biasa ya. Sekarang kayaknya HP udah jadi kayak oksigen gitu buat kita ya. Hampir semua orang gitu pada punya HP. Dan teman-teman bisa jadi lebih awal mengenal teknologi dibandingkan AA gitu. Misalnya AA baru benar-benar memakai smartphone itu di usia 30 ke atas gitu ya. Sementara teman-teman mungkin di usia belasan atau mungkin di bawah 10 tahun itu sudah megang juga gitu ya. Kayak gitu. Makanya di sini ada banyak sekali perilaku-perilaku yang unik dari generasi Z yang itu muncul sekarang. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bahwa saat ini terutama orang-orang yang berada di atasnya gitu kan ya AA gitu kan, generasi sebelum kalian itu melihat fenomena yang muncul. Itu kemudian kita harus aktif dalam membersamai, terus juga memberikan pemahaman-pemahaman gitu ya, mendampingi, karena tantangan yang dihadapi oleh teman-teman itu sangat luar biasa. Kayak gitu ya. Teman-teman terbiasa dengan hidup serba instan, sehingga cara berpikir pun cenderung lebih instan. Kayak gitu ya. Sampai kemudian, pernah ngobrol juga dengan seorang teman gitu kan ya. Teman AA yang alhamdulillah dia sukses menjadi seorang pengusaha. Dia ngomong kayak gini, oh zaman sekarang nih ya, kita eh, nyari karyawan tuh lebih susah daripada kita buka pekerjaan, katanya kayak gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir di luar sana kan orang banyak banget yang susah nyari kerja ya, tapi kok teman-teman kita ngomong kayak gitu. Karena ternyata teman saya itu ngomong,
anak-anak zaman sekarang itu lebih jago nge-tweet daripada kerja katanya. Anak-anak zaman sekarang itu lebih jago bikin story daripada kerja. Anak-anak zaman sekarang itu lebih jago curhat di medsos daripada kerja gitu. Jadi bentar-bentar ada masalah, ada apa galau, curhat di medsos gitu ya. Atau kalau mereka tidak suka, mereka blok sesuatu. Kalau mereka tidak suka dengan temannya, langsung unfriend kayak gitu ya. Atau kemudian mematikan kolom komentar dan lain sebagainya. Jadi terbiasa dengan bahkan ini berimbas pada bagaimana cara kita bergaul. Gen Z itu kemudian sering mengambil cara-cara instan dalam berperilaku. Kalau kita zaman dulu gitu ya, generasi sebelum itu ketika berhadapan dengan seseorang kita memilih untuk berlaku eh sopan santun gitu kan ya, terus menghadapi orang bahkan ketika orang tersebut menyebalkan kita tetap menahan diri untuk kemudian berlaku santun di hadapan mereka kayak gitu. Sementara beberapa orang dari generasi Z ini dan juga yang berikutnya gitu ya generasi milenial, kalau mereka nggak suka, mereka di depan sih diem, tapi di belakang mereka nulis status kayak gitu ya. Terus juga nulis bikin story dan lain sebagainya yang pada akhirnya justru hal-hal semacam ini bikin konflik gitu ya. Mereka belum sempat tabayun, mereka belum sempat klarifikasi, mereka langsung bikin live IG gitu kan misalnya ya. Banyak kejadian kemarin-kemarin gitu kan. Kalau kita lihat seperti itu. Termasuk kemudian diantaranya adalah dalam memilih pengajian pun yang sekarang ini ya, ini terjadi juga. Anak-anak zaman sekarang lebih senang ikut pengajian yang viral daripada pengajian yang beneran gitu ya misalnya ya. Jadi kalau emang itu nggak yang benar-benar viral, viral tuh kayaknya siapa sih pematerinya gitu kan. Daripada kemudian memilih oh ini ustadznya bagus nih, emang sih dia nggak terkenal, emang sih dia nggak punya akun media sosial, emang sih dia followernya juga nggak ada malah gitu misalnya ya. Tapi secara keilmuan bisa jadi orang-orang tersebut, orang-orang yang terendap itu mungkin bisa jadi jauh lebih mumpuni daripada orang-orang yang memiliki ribuan follower dan lain sebagainya. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, situasi semacam ini terjadi eh, di generasi teman-teman. Itulah kenapa kita akan melihat sekarang permasalahan teman-teman itu sangat luar biasa gitu ya, Gen Z itu. Ngadepin pernikahan yang muncul overthinking, insecure gitu kan ya, yang terus dihadapi gitu ya. Nikahnya belum, calonnya belum ada, udah mikir nanti kalau gue jadi istri takut begini begini begini. Terus kalau gue nanti jadi suami takut begini 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 kayak gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang pada akhirnya sekarang muncul gitu ya. Sementara seringkali sebenarnya realita itu tidak pernah seseram apa yang kita ekspektasikan kayak gitu teman-teman ya. Yang ini perlu dipelajari secara bijak oleh kita kayak gitu agar teman-teman jangan mudah termakan oleh sesuatu hal yang viral, apalagi ketika yang viral itu berasal dari orang yang memiliki pemahaman agama yang kurang kayak gitu ya. Karena seringkali kasus-kasus yang muncul di permukaan, sesuatu yang viral itu justru bukan berasal dari orang-orang yang memahami keilmuan agama yang cukup, tetapi mungkin yang biasa-biasa aja kayak gitu. Mungkin bisa jadi dia hijrah, mungkin bisa jadi dia bercadar, mungkin bisa jadi dia kerudungnya lebar. Tetapi apakah penerapan keislamannya itu benar-benar sesuai dengan simbol-simbol yang ditunjukkan? Mungkin bisa jadi tidak. Kayak gitu, teman-teman. Jadi jangan mudah untuk menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat gitu ya. Tapi pelajari dulu lebih dalam, melihat lebih dekat agar kemudian kita bisa melihat kebenaran secara lebih nyata dan mutlak kayak gitu. Nah, di pertemuan malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang urgensi menikah, tentang apa sih pentingnya menikah itu gitu kan ya, yang kemudian menjadi sesuatu yang muncul tetapi penuh pertanyaan di dalam isi kepala kita. Nah, gitu teman-teman. Ya. Nah, maka di sini ketika kita berbicara masalah urgensi gitu ya, teman-teman, kita akan harus pelajari dulu sebenarnya kita tuh status diri kita itu adanya di mana gitu ya. Karena kita di sini ketika berbicara tentang menikah, kita tuh ada di posisi apa? Nah, gitu.
ya. Karena di sini nanti kita akan paham hukum menikah itu, ya, hukum asalnya, ya. Hukum asal menikah itu adalah sunnah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Hukum asal menikah itu adalah sunnah. Walaupun nanti ada beberapa ulama juga yang bilang hukum asalnya adalah mubah, kayak gitu ya. Tapi sebagian besar ulama itu menyatakan hukum asal menikah adalah sunnah. Berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya an-nikahu sunnati, kayak gitu ya. Menikah itu adalah sunnahku, ya. Jadi di sini adalah sebuah penegasan bahwa menikah itu statusnya langsung sunnah. Kalau ibadah-ibadah yang lain atau perkara-perkara muamalah yang lain itu kan dia awalnya selalu ngubah gitu ya, tergantung pada posisinya apa kayak gitu. Ya, jual beli itu mubah, tapi nanti tergantung posisinya akan menjadi wajib atau menjadi sunnah, menjadi makruh, menjadi haram gitu ya. Nah, kalau kalau menikah itu enggak gitu. Dari awal itu menikah itu dia hukumnya adalah sunnah. Tapi nanti berdasarkan sikap yang muncul itu kita akan melihat menikah itu apakah menjadi wajib, apakah kembali menjadi sunnah, atau kemudian menjadi mubah, atau malah makruh buat kita, atau justru malah haram, gitu ya. Nah ini harus harus kita pelajari teman-teman, supaya kita tidak terjebak pada sebuah situasi atau ternyata misalnya kita ada di situasi tertentu yang itu bisa kalau emang itu situasi tersebut itu tidak ideal, maka bisa kita perbaiki. Atau ketika emang situasi itu ternyata, oh ternyata saya sudah wajib, tapi saya kayak takut gitu ya. Ternyata yang perlu diperbaikinya adalah isi pikiran kita kayak gitu misalnya ya. Ya teman-teman. Di sini boleh teman-teman catat karena dalam presentasi ini tidak menuliskan di presentasinya secara detail, sengaja gitu ya. Di sini hanya membuat 3 slide saja dan semuanya hanya judul besarnya saja. Jadi kalau teman-teman mau nyatet silahkan. Gitu ya. Maka hukum menikah itu dia akan menjadi 5 ya, menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, teman-teman bisa dengarkan baik-baik agar kemudian kita bisa memposisikan diri kita adanya di mana. Itu ya. Si paling wajib gitu kan ya, misalkan wajib. Wajib itu dalam kondisi seperti apa nih? Ya. Jadi seseorang itu dikatakan bahwa dia sudah wajib untuk menikah pada saat pertama dia dewasa dalam mental, spiritual, dan finansialnya, gitu ya. Ditambah lagi dia memiliki syahwat yang cukup mendesak, kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi yang pertama itu seseorang dikatakan wajib menikah pada saat dia memiliki kedewasaan dalam mentalitas, terus juga kedewasaan dalam spiritual, kedewasaan dalam finansial, dan kemudian dia memiliki atau punya kecenderungan syahwat yang cukup mendesak gitu ya. Jadi secara keinginan biologisnya juga sudah sangat besar ya, kayak gitu ya. Sudah, udah yang pengen banget gitu kan. Tapi kemudian di sini catatannya bukan cuma itu, bukan cuma pengen nikah karena hawa nafsunya udah yang menggebu-gebu, bukan. Tetapi dia juga karena sudah memiliki kedewasaan secara mental, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau diukur usia kedewasaannya itu sebanding dengan usia biologisnya kayak gitu kan. Jadi kan nanti sebenarnya ada alat ukur ya teman-teman. Kita bisa ngelihat nih apakah usia dia misalkan usianya 25 tahun, tapi apakah usia mentalnya juga seusia 25 tahun atau tidak gitu ya. Karena ada juga orang yang udah usia 25 tahun tapi usia mentalnya masih sebanding dengan anak usia 3 tahun kayak gitu. Ada tuh teman-teman yang kayak gitu. Ya, usianya udah 25 tahun tapi usia usia mentalnya masih usia 10 tahun kayak gitu. Nah, gitu. Ada yang seperti itu. Ya, salah satunya adalah orang yang sulit untuk menentukan pilihan itu seringkali tidak semuanya ya, tapi seringkali ditentukan oleh seberapa rendah usia mentalnya kayak gitu. Ya misalnya besok mau kerja bingung milih baju apa kayak gitu. Jalan-jalan atau kalau pas gajian bingung uangnya terlalu banyak dihabiskan untuk foya-foya itu juga termasuk ke dalam kategori belum memiliki kedewasaan mental.
Sementara kalau kedewasaan spiritual ya dalam bab keagamaan ya, keimanan dan ketakwaan itu masuk, walaupun kategorinya di sini juga enggak yang wah banget gitu kan. Dia sudah soleh, ya soleh itu secara sederhana berarti udah bisa sholat ya berarti udah masuk kayak gitu. Terus finansial artinya kalau dia sudah memiliki penghasilan yang penghasilan itu mampu untuk dia gunakan eh, ngasih makan 2 orang itu sudah cukup gitu. Jadi standarnya segitu aja sebenarnya dalam sudut pandang agama itu. Gitu. Nah, orang-orang yang masuk kategori ini berarti dia masuk dalam kategori wajib. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua. Tadi yang pertama wajib, yang kedua adalah orang yang masuk dalam kategori sunnah, ya. Jadi seseorang masuk ke dalam kategori sunnah dalam menikah itu yang seperti apa sih? Yang pertama, dia memiliki kedewasaan dalam mental, spiritual, dan finansial. Oh, sama dong kayak yang tadi yang definisi wajib. Nah, di sini perbedaannya adalah dia tidak memiliki syahwat yang mendesak. Jadi dia udah dewasa sih, ya. Jadi mentalitasnya udah cukup, spiritualnya juga udah sangat luar biasa, finansialnya juga udah bagus, tapi secara secara hawa nafsunya tuh biasa-biasa aja kayak gitu ya, belum terlalu mendesak gitu kan. Ada hayu, nggak ada ya udah kayak gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini masuk dalam kategori sunnah kayak gitu. Tapi nanti lihat dulu kondisinya. Maksudnya gini, ada perempuan usianya udah 27 ke atas, terus dia masih merasa ada di posisi ini, itu padahal bisa jadi sebenarnya bukan bukan itu gitu ya, dia mungkin bukan sunnah masuknya, tetap wajib kayak gitu ya masuknya ya, cuma dia belum paham aja urgensinya yang lain itu kayak gitu ya teman-teman. Ya ini mah masuk dalam kategori usia-usia yang eh, sedang buat menikah gitu ya. Kalau emang usianya sudah usia yang relatif tua sih ya dia bisa jadi masuk kategori wajib juga nanti kayak gitu, walaupun nanti ada beberapa kondisi yang akan membedakannya juga ya. Nah, terus yang ketiga adalah orang yang masuk dalam kategori yang mubah ya teman-teman ya. Nah, orang-orang yang mubah itu adalah yang seperti apa sih gitu ya? Definisinya adalah seseorang yang masuk dalam kategori mubah ini yang punya kemampuan mental, spiritual, finansial, dan syahwat yang biasa aja gitu ya. Mentalitasnya masih biasa-biasa aja gitu kan. Spiritualnya juga biasa-biasa aja, finansialnya juga biasa-biasa aja. Syahwatnya juga biasa-biasa aja kayak gitu. Jadi secara umum ini orang biasa aja gitu ya. Di usia di bawah 25 tahun, di bawah 27 tahun, terus juga masih seperti itu gitu kan ya. Masih pecicilan, terus juga punya uang juga. Aduh gajian nih sekarang habisin nama dia, tahu-tahu baru tanggal 10 dia udah nangis-nangis gitu ya uangnya, karena bahkan dia tidak bisa untuk menabung gitu misalnya. Seperti itu. Tapi kalau yang kayak gitu sih maksudnya makruh kayaknya ya. Bukan mubah lagi itu mah ya, karena itu sudah menzalimi diri sendiri. Nah, yang keempatnya, maka setelah tadi kita berbicara orang yang masuk kategori mubah, yang keempatnya adalah seseorang yang masuk kategori makruh. Emang ada orang yang makruh untuk menikah? Oh, ternyata ada. Gitu, teman-teman. Orang yang masuk dalam kategori makruh dalam menikah itu adalah orang yang dia memiliki syahwat itu biasa aja, dan juga tidak memiliki kemampuan kedewasaan mental, terus spiritualnya juga dia belum cukup matang, dan finansialnya pun seperti itu gitu kan ya. Ditambah lagi kalau dia kemudian punya penyakit yang menyebabkan itu bisa menghambat dirinya gitu ya untuk untuk bisa memandirikan diri gitu ya. Tidak selalu tentang kecacatan ya, karena orang cacat juga insya Allah bisa bekerja kayak gitu. Jadi bisa jadi ketika ada sesuatu yang menghalangi dia untuk bisa memenuhi finansialnya atau memenuhi dirinya untuk memberikan nafkah, maka masuk dalam kategori yang makruh kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah orang yang masuk kategori yang haram kayak gitu. Jadi ternyata ada juga loh orang yang haram dalam menikah gitu. Nah, orang yang haram menikah itu yang seperti apa sih kategorinya? Yang dia tidak memiliki kedewasaan mental, tidak memiliki kedewasaan spiritual, tidak memiliki kedewasaan dalam finansial, dan juga memiliki bakat untuk menyakiti. Ya, entah itu dia punya penyakit yang kemudian penyakitnya itu bisa menyakiti orang lain, seperti misalnya dia punya penyakit kelamin menular, terus juga dia
punya kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual yang menyimpang yang bisa menyiksa pasangannya. Terus juga dari segi kedewasaan juga dia tipe orang yang cenderung pemarah dan pemarahnya itu senangnya sampai main tangan kayak gitu teman-teman ya. Terus juga orang yang jauh dari nilai-nilai agama, terus secara finansial bahkan bukan cuma nggak punya pekerjaan, tapi kerjaannya adalah morotin pasangannya, kayak gitu. Nah, tipe-tipe orang yang semacam ini itu mau berapapun usianya, dia masuk ke dalam kategori yang haram untuk menikah, teman-teman. Karena pernikahan yang dilakukan oleh orang tersebut hanya akan membawa kepada kezoliman, kayak gitu. Ya, jadi ternyata di sini kita bisa melihat, oh dari sini tuh ada status kita tuh ada di mana gitu ya. Apakah saya ini memang sudah wajib atau saya masih sunnah, saya ini mubah, makruh atau bahkan haram kayak gitu ya. Dan dari sini kemudian kita bisa belajar untuk memperbaiki diri dan dari sini juga kita bisa belajar untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada ini tanpa kemudian kita mencari pembenaran-pembenaran terhadap sesuatu hal yang kurang atau salah yang kita miliki. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi permasalahan ini perlu kita hadapi dengan bijak juga ya, seperti itu. Oke, kalau teman-teman nggak ngerti, alhamdulillah. Karena mungkin kalau teman-teman nggak ngerti nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawabnya ya. Maka di sini insya Allah kita akan langsung ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, di sini urgensi setelah kita memahami tentang hukum dari menikah itu seperti apa, teman-teman, maka urgensi yang berikutnya yang perlu kita pahami itu adalah tujuannya dulu. Kayak gitu. Ya, mayoritas orang-orang yang menghadapi kegagalan dalam pernikahan, misalkan kayak kemarin, ketika pandemi itu luar biasa ya, kasus perceraian banyak sekali terjadi. Terus kemarin juga sama dari Bang Sani juga menjelaskan gitu kan, bahwa banyak terjadi perceraian gitu ya, yang terjadi gitu ya. Nah, di sini teman-teman, karena memang dalam agama kita tujuan menikah itu luar biasa, banyak banget ya tujuan menikah gitu ya. Tapi di sini kita hanya akan akan mempersempit itu semuanya hanya menjadi 7 saja tujuan menikahnya. Teman-teman boleh catat. Tapi yang unik di sini adalah nomor 1 itu adalah ibadah, nomor 2 adalah ibadah, nomor 3 adalah ibadah, nomor 4 adalah ibadah, nomor 5 adalah ibadah. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu tujuan menikah tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Kayak gitu. Nomor 6-nya baru ketenangan jiwa, nomor 7-nya adalah kebutuhan biologis dan sosial. Kayak gitu teman-teman. Karena kenapa? Kalau tujuan kita menikah itu, saya mah karena udah tua kayak gitu ya. Maka bisa jadi ketika alasan itu hilang, ya hilang juga tujuan pernikahannya sehingga akhirnya berhenti sampai di situ. Atau tujuan menikahnya karena pengen dapat harta gitu ya. Maka ketika si hartanya sudah habis, selesai juga di situ. Atau tujuan menikahnya karena pengen viral ya, karena sesama-sama artis terkenal, selebgram gitu ya. Terus sesama orang yang sama-sama artis ya dan lain sebagainya. Dan ketika itu semuanya tidak terjadi, tidak didapatkan, ya sudah kayak gitu kan, bubar kayak gitu kan. Atau kemudian karena takut dianggap nggak laku gitu ya. Nah, mayoritas orang-orang yang tidak menjadikan tujuan pernikahannya itu ibadah, maka Allah akan membuat ujian yang sangat luar biasa kepada mereka gitu ya. Yaitu ya jodoh mereka hanya sampai atau jodoh mereka berujung di pengadilan agama gitu dalam perceraian. Kayak gitu teman-teman. Karena menikah itu adalah misakon golizo ya, itu adalah sebuah ikrar yang dia sangat sakral kayak gitu. Sehingga ketika kita menodai pernikahan dengan niat atau motif yang terlalu shallow gitu kan, kita niat menikah itu niatnya untuk sesuatu yang mungkin terlalu rendahan, maka bisa jadi ikatannya itu tidak akan terlalu kuat, teman-teman. Gitu. Karena menikah itu luar biasa gitu ya. Walaupun yang kita hadapi satu orang, ya, itu si satu orang itu akan ngikutin kita penuh ya.
Dan orang ini juga akan menginternalisasi kita setiap kehidupan kita dan akan benar-benar menjadi seseorang yang kalau dia baik menjadi anugerah yang sangat luar biasa, kalau dia buruk akan menjadi ujian yang sangat luar biasa. Kayak gitu. Sehingga di sini Rasulullah ngasih tahu gitu bahwa sungguhnya lelaki yang paling baik itu adalah seorang suami yang sangat menghormati istrinya. Begitupun sebaliknya gitu ya. Seorang perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang mampu memuliakan suaminya. Kayak gitu. Jadi kita tidak akan bisa melihat bahwa seseorang itu baik karena apa? Oh, karena dia terkenal. Oh, karena dia gelarnya begini. Oh, karena dia sering mengisi seminar. Bukan. Tetapi karena bagaimana perlakuannya terhadap pasangannya. Kayak gitu. Itu ya. Jadi dia di luar sana mau punya karir mentereng segimanapun, tapi kalau perilaku dia itu buruk terhadap pasangannya, kita bisa pastikan bahwa orang itu memiliki akhlak yang tidak sempurna. Kayak gitu. Rasulullah pun di sini pernah bersabda gitu kan, bahwa sesungguhnya adalah eh, saya adalah laki-laki yang paling mulia gitu kan ya. Ya wajar ya Rasulullah yang memang sudah jelas seperti itu. Tidak ada yang bisa menyangkal. Dan saya adalah seorang suami yang paling memuliakan istri-istrinya. Kayak gitu ya. Jadi memang indikator seseorang itu baik, indikator seseorang itu mulia, itu bisa kita lihat dari bagaimana cara dia memperlakukan pasangannya. Kayak gitu ya. Semakin dia memuliakan pasangannya, maka kemungkinan orang yang pandai memuliakan pasangannya, dia akan mampu untuk memuliakan anak-anaknya, dia akan mampu untuk memuliakan tamu-tamunya dan juga yang lain sebagainya. Sementara orang yang sama orang lain itu baik, itu belum tentu kalau sama pasangannya baik juga. Kayak gitu. Kan banyak juga ya, ah dia mah di luar aja baik, di rumah mah boro-boro, pulang aja udah marah-marah, kayak gitu misalnya. Itu teman-teman. Oh banyak hal. Dulu ketika aku kuliah, mendapati seorang teman, ada sebuah kasus gitu ya, eh, senior kita bercerai cuma gara-gara masalah hal-hal yang sepele gitu. Masalah odol gitu kan ya, si suaminya itu kalau mencet pasta gigi asal aja, sementara si istrinya mah harus dari ujung dulu gitu ya. Si suaminya kalau habis mandi handuknya asal lempar aja, sementara kalau si istrinya mah handuknya harus digantungin di tempat handuk kayak gitu. Jadi lama-lama ini semuanya menjadi konflik kayak gitu. Nah, tapi kalau kita dari awal menjadikan menikah itu tujuannya untuk beribadah, maka pada saat kita merapihkan apa yang sudah diberantakin oleh pasangan kita, kita segera paham, oh iya ini adalah ladang surga saya. Kayak gitu. Ketika kita menghadapi pasangan kita lagi emosi, oh iya ini adalah ladang surga saya. Ketika kita ngadapin pasangan kita penuh dengan kekurangan, kita akan langsung menanggapi, oh iya ini adalah ladang surga saya. Kayak gitu. Karena kenapa? Karena semuanya selalu kita nilai untuk ibadah, ibadah, ibadah. Sehingga tujuan pernikahan yang keenam, mendapatkan ketenangan jiwa dengan mudahnya itu kita dapatkan. Ayo teman-teman. Ya, tapi kalau dari awal kita sudah melihat, eh suami gue malesnya minta ampun. Gitu. Misalnya ya, di situ aja kita sudah memunculkan sesuatu gitu kan, sudah memunculkan kekesalan yang sangat luar biasa. Maka nggak lama kemudian dari situ akan muncul konflik. Kayak gitu. Gitu ya. Ya gimana sih ini udah dibilangin berkali-kali kalau habis pakai ini tuh harusnya disimpan di sini kayak gitu misalnya ya. Terus kemudian kita marah gitu kan negur. Padahal yang terbaik itu adalah karena pasangan kita adalah sahabat surga kita. Pasangan kita itu adalah orang yang paling pantas untuk kita berikan toleransi yang paling besar terhadap apapun yang kita berikan. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau di luar sana kita mudah memaafkan orang lain, maka pasangan kita adalah orang yang harus lebih banyak kita berikan toleransi untuk kita maafkan. Kayak gitu. Berat sudah pasti ya, karena pahalanya gede. Kayak gitu. Di posisi ini juga sama gitu ya. A juga sering menghadapi sesuatu yang itu melawan ego pribadi gitu kan ya. Pengennya tuh oh dapat pasangan tuh udah perfect aja gitu kan ya. Dia kan udah hidup bertahun-tahun sama saya kok nggak ngerti juga gitu kan. Wah, akhirnya kita ingat lagi, oh tujuan kita kan ibadah ya. Justru artinya makin banyak ujiannya, makin banyak peluang pahalanya gitu ya.
gitu kan. Aduh, rumah tangga saya banyak konfliknya, gitu kan. Wah, berarti itu banyak peluang pahalanya, gitu kan ya misalnya. Tapi ya dijalanin mah capek juga teman-teman. Tapi insya Allah itu tadi. Kalau tujuan kita menikah itu untuk ibadah, pada akhirnya ketika konflik muncul, kita ingat lagi, ya Allah, itu kan ya, mohon luruskan niat saya ya Allah, barusan saya kesel nih sama pasangan saya, gitu kan ya. Kayak gitu. Kita mencoba untuk terus tersenyum di tengah situasi hati begitu jengkel melihat kelakuan pasangan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kayak gitu, teman-teman. Banyak ya. Nanti ujiannya tuh luar biasa. Kayak gitu. Ketika kita sudah menikah itu. Karena seringkali kita merasa memiliki dia, dia merasa memiliki kita. Kalau kita sudah merasa memiliki seseorang, kita pengennya orang tersebut tuh selalu mengikuti apa kata kita dan memahami kita tanpa kita sampaikan. Padahal tidak ada tuh teori yang seperti itu. Manusia mah mau dia pasangan kita sudah menikah, mereka tetap individu yang independen. Isi kepalanya masih, otaknya masih ada di kepalanya, hatinya masih ada di dadanya, gitu kan ya. Perutnya juga masih ada di situ, gitu kan ya. Semuanya tidak menyatu dengan kita, sehingga apa yang kita rasakan yang tidak bisa dia rasakan juga, gitu ya teman-teman. Jadi disitulah kenapa toleransi kita harus sangat besar. Nah, itu tadi ya, tujuan menikah yang kita bahas di sini cuma ada 7, tapi 1 sampai 5-nya itu adalah ibadah, 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 ibadah. Itu kan ya. Nomor 6-nya baru mendapatkan ketenangan jiwa. Yang ketujuhnya yaitu memenuhi kebutuhan biologis dan juga kebutuhan sosial. Kayak gitu ya, kebutuhan biologis itu nanti ya berhubungan dengan seksualitas, kayak gitu kan ya. Mau tidak kita pungkiri hal-hal semacam itu memang ya menjadi salah satu tujuan dan itu halal, itu kan ya. Terus juga aktivitas sosialnya nanti berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan keturunan, bagaimana nanti kita berumah tangga, bagaimana kita nanti berhubungan dengan keluarga besar, mertua dan lain sebagainya, terus lingkungan dalam bertetangga dan seterusnya. Itu kemudian akan kita dapatkan ketika kita ada di posisi sudah menikah. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut di slide yang terakhir, yaitu adalah membangun visi, teman-teman. Yang ini eh, cukup untuk cukup penting untuk kemudian kita sampaikan ya. Jadi eh, maka yang terakhir itu kita membangun visi ya. Nah, yang di sini nih, karena seringkali kalau kita berpikir sangat egois dalam menentukan pasangan kita, kita akan terjebak pada situasi yang itu eh, terlalu cepat memiliki masa kadaluarsa kayak gitu. Misalkan visi kita dalam menikah itu karena saya udah terlalu tua, saya sudah saatnya menikah kayak gitu kan. Terus juga eh, saya mah emang gimana ya, hawa nafsu saya tuh gede banget. Saya tuh harus banget dapat pasangan itu yang fisiknya itu kalau misalkan dia cowok gitu kan ya, saya pengen dapat istri itu harus putih, harus cantik gitu kan, harus tinggi semampai kayak gitu ya. Pernah ada yang minta kayak gitu kak, bilang oh banyak yang kayak gitu, ajak jalan-jalan aja ya ke mall, kan banyak tuh manekin-manekin cantik-cantik banget ya, gitu kan di matahari itu kan pada tinggi putih semampai ya nggak, kayak gitu. Patung-patung itu yang buat busana itu kan kayak gitu semuanya ya. Jadi eh membangun visi itu menjadi suatu hal yang penting buat kita teman-teman. Karena seringkali orang terjebak dengan situasi memilih visi yang terlalu jangka pendek sehingga itu kadaluarsa. Dan ketika itu sudah kadaluarsa, akhirnya tidak ada lagi yang bisa mereka perjuangkan dalam pernikahannya, kayak gitu kan ya. Kenapa kamu menikahi dia? Oh, karena dia cantik. Oh, dia dulu kembang desa, kayak gitu ya. Kecantikan bertahan berapa lama sih teman-teman? Gitu kan ya. Misalnya zaman AA nih, artis paling cakep Dian Sastro gitu ya. Zaman dulu mah kesebut banget kayak gitu ya. Ya, padahal mah ya sorry to say,
Dian Sastro juga kalau jadi orang udik mah jelek juga gitu kan. Ya, kalau zaman kalian siapa gitu misalnya? Ya kebetulan aja misalnya dia jadi artis, dia melakukan perawatan jadinya masih cantik. Coba kalau dia tinggal di kampung gitu kayak main dengan lumpur tiap hari ke sawah panas-panasan gitu. Ya sama juga gitu dengan orang kampung pada umumnya gitu. Ya akan ada satu masa dan maksudnya tidak semua orang akan menghadapi kehidupan seperti artis kayak gitu. Maka kemudian di sini kita harus memiliki kedewasaan yang sangat luar biasa. Oke, di awal bolehlah kita membangun eh, pokoknya saya pengen dapetnya kayak gini, soalnya saya gini 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 gini. Oke, silahkan gitu ya. Tapi jangan lupa untuk mendewasakan diri kita juga. Jangan lupa untuk mendewasakan akal sehat kita juga. Karena ini menjadi penting ke depannya. Itulah kenapa penting banget kita untuk membangun visi. Ya, visi pertama dalam mencari jodoh gitu ya, menentukan jodoh kita itu adalah ketika kita ingin menikah, berpikirlah untuk tidak egois, gitu ya. Maka sebelum kita memenuhi hawa nafsu kita, coba pikirkan dulu bagaimana ke depannya. Yang satu adalah ketika kita menikah, bisa teman-teman catat, carilah sosok ayah atau ibu untuk anak-anak kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita nyari jodoh, ya misalkan di sini perempuan ya. Kalau perempuan nyari jodoh, coba cari sosok laki-laki yang nanti mereka akan mampu untuk menjadi ayah buat anak-anak kita. Nah, gitu ya. Kalau di sini adalah kita laki-laki, maka carilah jodoh yang orang tersebut mampu untuk menjadi ibu buat anak-anak kita. Kayak gitu. Pada saat nanti kita punya anak, kita ingin anak kita diasuh menjadi seperti apa. Gitu ya. Kalau kita pengen anak kita menjadi seorang hafiz Quran, kan nggak mungkin juga kita nyari jodohnya itu di tempat-tempat hiburan, ya kan? Kayak gitu. Kan nggak mungkin juga kita nyari jodohnya itu di tempat-tempat pesta, tempat-tempat party, kayak gitu. Ya, mungkin bisa jadi kita nyarinya di pengajian. Atau kemudian mintanya juga ke Ustadz, kayak gitu ya. Ustadz ada nggak nih ahwat yang dia punya hafalan, walaupun tidak harus 30 juz, yang penting dia bisa ngaji terus hafalannya adaan lah. Lumayan buat ngajarin anak saya nanti, kayak gitu teman-teman. Itu kan ya. Begitupun juga yang perempuan juga sama seperti itu. Kayak gitu ya. Eh, saya mah mungkin enggak sampai seperti itu sih gitu ya, tapi saya pengen anak-anak saya punya karakter yang luar biasa kayak gitu dan dia tidak emosional, tidak pokoknya saya udah males banget deh lihat kelakuan-kelakuan yang viral itu buruk-buruk banget kelakuan anak zaman sekarang saya nggak mau punya anak nanti yang seperti itu. Maka kemudian carilah laki-laki yang memiliki akhlak yang luar biasa kayak gitu. Tapi gimana dong gitu ya? Eh mukanya ini banget kayak gitu ya, kurang kayak gitu ya. Teman-teman silahkan pilih gitu kan di situ. Tapi ketika kita memang sudah menentukan visi ke depan itu seperti apa, gitu kan? Maka di sini hal-hal yang itu menyangkut fisik mungkin bisa jadi akan kita jadikan nomor sekian. Karena visi kita adalah nanti eh kalau menikah saya pengen anak-anak saya jadinya seperti ini, kayak gitu kan ya. Karena kalau udah menikah teman-teman, itu alangkah bahagianya dan sangat menenangkan jiwa ketika kita pulang, pasangan kita menyambut kita dengan ramah, terus juga anak-anak itu juga akhlak yang sangat luar biasa. Kita mau punya istri cantik segimanapun, tapi kalau kelakuannya nyebelin, maka niscaya yang seperti itu tidak akan menenangkan jiwa. Kita mau pas pulang anak-anak kita udah ganteng-gantengnya sangat luar biasa gitu kan ya, pada jago banget joget TikTok gitu kan, tapi kemudian akhlak ke kitanya boro-boro gitu kan ya, baru aja datang udah dipalakin gitu ya, udah minta ini minta itu, padahal kan kita juga capek gitu kan misalnya. Apakah kehidupan seperti itu yang kita inginkan? Kayak gitu. Mungkin sekarang teman-teman masih nganggapnya nggak ada masalah. Mungkin ketika anak-anak kita senang bikin konten gini gitu, kita juga nggak masalah. Tapi apakah yang seperti itu yang akan memberikan kita ketenangan lahir batin dunia akhirat? Kayak gitu. Maka ini yang perlu kita jawab gitu kan ya masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Nah, seringkali yang kita lihat di media sosial, di internet gitu kan ya, itu kejadian-kejadian yang selingkuh itu bukan karena pasangannya jelek, kayak gitu ya.
Bisa jadi ini sebenarnya si laki-lakinya ganteng banget, si perempuannya juga cantik banget, tapi kok selingkuh. Logika kita akan bertanya, apa yang kurang? Oh, ternyata emang yang kurangnya itu bisa jadi adalah visi misi dalam beragama yang tidak mereka bangun ketika mereka menikah. Kayak gitu, teman-teman. Jadi bisa jadi pernikahan itu ya karena tadi ya, saya menikah karena usia udah begini, saya menikah karena dipaksa orang tua, saya menikah karena A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya, sampai alasannya tuh kayak gitu-gitu. Tanpa kemudian kita eh, berpikir lebih lanjut tentang kedepannya akan seperti apa. Kayak gitu. Termasuk juga yang sering menjebak kita orang-orang lebih sibuk ngurusin pesta pernikahan daripada pernikahannya itu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi buat nyari baju, oh surveinya luar biasa. Nyari fotografer, surveinya luar biasa. Berani bayar mahal berjuta-juta untuk mendapatkan foto-foto yang berkualitas bagus. Tetapi berinvestasi terhadap ilmu dalam pernikahan itu jarang orang yang mau melakukan hal itu, teman-teman. Padahal menikah itu kan pahalanya luar biasa ya. Kayak gitu. Di pertemuan yang kemarin itu yang berapa minggu lalu itu sempat sampaikan juga ya. Bahwa sesungguhnya orang yang menikah itu ketika dia hanya sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sudah mampu mengungguli seorang bujang yang beribadah 24 jam tanpa henti. Keseluruhan. Tahajud yang wajib iya, yang sunnah iya, ngaji iya, puasa iya, tahajud, duha, sholat kagak ada berhentinya 24 jam. Tapi ternyata yang seperti itu masih bisa dikalahkan oleh sholat sunnahnya orang yang menikah. Walaupun itu cuma 2 rakaat. Ini derajatnya tuh udah jauh banget bedanya itu ya. Kayak gitu. Makanya menikah itu menjadi faktor kali dalam melipat gandakan pahala. Kayak gitu. Itu ya. Nah, di sini teman-teman, setelah kita membentuk visi yang seperti tadi itu, mencari sosok ibu atau mencari sosok ayah untuk anak-anak masa depan kita, barulah kemudian kita di sini menentukan kriteria. Kayak gitu ya. Oh, saya tuh pengen punya, kalau saya menikah, saya pengen anak saya nanti kan gini, 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 gini. Berarti nanti calon pasangan saya gini. Nah, di sini baru kemudian kita bikin kriteria. Oh, berarti nanti eh, calon pasangan saya harus punya ABCD, atau kalaupun belum, setidaknya dia punya visi yang sama dengan saya dan kita menjadi pribadi pembelajar bareng-bareng kayak gitu, saya teman-teman. Nah, eh, yang berikutnya adalah kalau kita berbicara masalah kriteria kan sebenarnya di hadis kita juga sudah ada ya. Nah, kenapa Rasulullah sampai mengeluarkan kriteria berdasarkan hadisnya itu? Karena seringkali kita sebagai manusia itu punya kriteria yang liar. Apakah boleh? Boleh. Gitu kan kata Rasulullah tuh. Ya, kriteria karena kita mandang nyari pasangan karena harta, boleh nggak? Boleh. Karena dia punya keturunan yang mentereng, boleh nggak? Boleh. Karena dia punya kecantikan, boleh nggak? Boleh. Tapi kemudian kata Rasulullah, yang paling penting itu adalah kriteria yang pertama, yaitu kriteria dalam agamanya. Kayak gitu. Karena kalau kita menentukan agamanya menjadi nomor yang paling utama, niscaya kita akan mendapatkan ketenangan. Kayak gitu. Itu ya. Kan sakinah itu artinya tenang. Jadi kalau kita menikah, yang kita kejar adalah sakinah, maka carilah pendamping kita yang akan membuat kita tenang. Kayak gitu. Ditanya, kamu kenapa milih pasangan ini? Kan dia jelek gitu kan ya. Oh iya, alhamdulillah saya emang sengaja nyari yang jelek supaya dia tahu diri supaya jadinya nggak akan selingkuh kayak gitu. Padahal mungkin kayak gitu juga ya, karena tadi kan belum tentu orang jelek juga tidak selingkuh kalau memang kitanya sendiri juga tidak menjaga kayak gitu. Itu bercanda aja ya. Nah, jadi di sini eh, tentang urgensinya itu sangat luar biasa ya. Kita harus paham hukum-hukumnya itu seperti apa dan kita ada di mana. Kalau tadi teman-teman merasa, saya agak bingung deh dengan kategorisasi hukum tersebut karena saya sepertinya ada di posisi A, tapi juga saya merasa ada di posisi B juga karena situasi ini, kayak gitu. Maka itu juga boleh teman-teman tanyakan juga, kayak gitu ya. Terus yang berikutnya tadi, tujuan kita menikah agar kemudian memperjelas ini semua. Karena memang teman-teman, tadi kan pahala menikah itu sangat luar biasa ya, besar banget sehingga godaan kita dalam menjaga harmonisasi
rumah tangga itu akan menjadi ujian yang sangat luar biasa. Iblis itu tidak akan pernah suka ketika seorang anak manusia itu uh, memiliki pernikahan yang harmonis. Itu akan selalu digoda gitu kan ya, luar biasa gitu. Oke, itu saja yang bisa sampaikan di kesempatan kali ini karena ternyata nggak kerasa juga ya sudah jam 9 kurang 10 gitu ya. Semoga kita memiliki banyak waktu untuk berdiskusi. Oke, kembalikan lagi ke MC kita, Neng Vimal. Silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Adidi. Ini dapat ilmu banyak banget nih, catatan sampai 3 lembar nih Kak Adidi. Wah, 3 Alhamdulillah. lembar Masya apa, Neng? Allah. Ntar ya kita konklusinya bareng-bareng Kak Adidi. Oke, baik teman-teman. Boleh nih buat teman-teman yang memiliki keresahan atau pertanyaan tentang urgensi menikah, coba boleh nih kita bertanya kepada Adidi langsung. 3 pertanyaan cukup kali ya? Iya, 3 pertanyaan dulu kita buka, terus selanjutnya kita lihat waktunya apakah memungkinkan atau tidak gitu ya. Siap, Pak. Ya. Ini ada yang sudah nih, Nurul. Oke, Sudah. silakan. Nurul, Kak Nurul. Mangga, Neng. Kalau tidak memungkinkan open cam juga tidak apa-apa, yang penting suaranya terdengar. Ya, boleh juga buat teman-teman yang ingin bertanya lewat grup nih, lewat komen. Iya. Silakan kepada Kak Nurul. Kak Nurul udah nggak angkat tangan lagi ya? Oh, nggak bisa on mic. Oh, nggak apa-apa, ditulis aja. Tadi pesan juga ada yang masuk ya, Neng ya? Iya. Izin dibaca ya, AA ya. Izin bertanya, bagaimana cara mengukur kesiapan mental? Lalu jika sudah berumur namun merasa belum siap, adakah tips and triknya? Waduh, Masya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kita nggak usah terlalu berpikir berat ya kalau mengukur kesiapan mental dalam menikah. Kita cukup berkaca kepada diri, terus juga kan gini, menikah itu adalah sebuah situasi di mana kita memiliki kemampuan untuk menerima orang lain, mengintervensi kehidupan kita, gitu ya. Karena mau tidak mau itu akan terjadi ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara alat ukur untuk mengukur mentalitas ya banyak ya kayak gitu. Termasuk sebenarnya teman-teman yang mau datang juga bisa gitu kan melalui grafologi kita bisa ngukur gitu kan ya. Tapi kan itu harus langsung ya. Atau kemudian mungkin nanti di dalam sesi yang berbeda gitu kan itu ada gitu alat-alat ukurnya. Cuma untuk hal-hal yang sementara sih misalnya kan kayak gini teman-teman mengukur mentalitas kita itu selalu berjalan beriringan dengan bagaimana cara kita menerima orang lain, khususnya adalah ketika orang tersebut menjadi pasangan kita ya, itu menerima mereka untuk mengintervensi kehidupan kita. Dan maka di sini alat ukur yang paling mudah adalah bagaimana reaksi pertama kita ketika menghadapi sesuatu yang mengesalkan, kayak gitu. Ya. Jadi kalau reaksi pertama kita itu langsung marah-marah atau kayak gimana gitu kan ya, maka di situ itu alat ukur yang paling gampang ya. Terus marah-marahnya itu tidak terkontrol, itu artinya kita masih memiliki tingkat emosi yang belum stabil. Kayak gitu. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk menahan, misalnya ya, ada sesuatu yang ngeselin. Terus kemudian kita bisa menahan itu dalam jangka waktu 2 jam atau lebih. Maka orang-orang seperti itu masuk kategori adalah orang yang dia punya kedewasaan mental yang lebih. Itu adalah cara yang paling mudah teman-teman untuk kita bisa mengukur kedewasaan kita. Kayak gitu. Karena memang
kedewasaan itu berbanding lurus dengan kesabaran. Kayak gitu. Entah menggunakan istilah apapun ya, baik itu istilah dalam agama yang lain atau istilah dalam dunia psikologi atau apapun itu, tingkat mentalitas seseorang itu selalu berhubungan dengan kesabaran. Kayak gitu ya. Semakin sabar seseorang, semakin tinggi pula kedewasaan mentalnya. Kayak gitu. Tapi semakin intoleran seseorang, maka itu semakin rendah juga kedewasaan mentalnya. Kayak gitu ya. Jadi intoleran dengan warna pakaian, intoleran dengan masakan, intoleran. Jadi semakin banyak ngeluh berarti semakin intoleran kayak gitu. Jadi artinya semakin banyak ngeluh, semakin belum dewasa kayak gitu. Jadi ini bisa menjadi alat ukur kita yang paling sederhana gitu kan ya. Kesabaran, terus karakter ngeluh gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat hal seperti itu. Oh iya, saya cukup ini juga masih suka intoleran nih Ani gitu kan ya. Tidur kesiangan, padahal mah salah saya juga ya kesiangan. Akhirnya saya ngeluh dan terus-terusan aja tiap hari begitu, kayak gitu kan ya. Nah, tips dan triksnya supaya kita bisa lepas dari itu semuanya, teman-teman. Jadi masalahnya adalah kita cukup ini ya, eh, mendewasakan mentalitas itu jauh lebih berat daripada kita belajar yang biasa aja. Kayak gitu. Jadi seringkali proses pembentukan pendewasaannya itu dia membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dan itu harus diukur secara berkala kayak gitu. Ya, di sini misalnya kita punya sih alat ukurnya tapi membutuhkan orang lain gitu kan ya. Misalkan kalau di sini A juga pernah menangani orang-orang yang punya masalah dengan itu semuanya gitu kan ya. Ada orang yang dia usia 17 tapi usia mentalnya baru umur 3 tahun. Ada yang seperti itu. Oh, ada gitu ya. Sekarang ini banyak juga kayak gitu kan. Dan akhirnya kita berikan dia terapi perilaku kayak gitu ya. Tapi untuk sekarang yang paling gampang itu adalah kalau kita sudah sadar bahwa kita punya kecenderungan tingkat kedewasaan yang belum sesuai dengan usia kita, maka yang paling mudah adalah kita dekat kepada Allah. Kayak gitu. Jadi karena dengan dekat kepada Allah itu nanti akan membantu kita untuk melatih kesabaran, melatih keikhlasan, terus juga melatih rasa syukur, gitu ya. Memiliki 3 karakter ini itu cukup memberikan modal yang sangat luar biasa untuk meningkatkan nilai kedewasaan kita. Kayak gitu teman-teman. Makanya tidak lain dan tidak bukan dari AA secara pribadi akan sangat menyarankan cara melatih kedewasaan kita cari guru ngaji, gitu kan ya, dan istiqomah dengan pengajian tersebut. Usahakan pengajiannya itu adalah pengajian dalam lingkungan yang sempit, bukan yang sifatnya majelis taklim yang jamaahnya banyak. Kenapa? Agar kemudian kita punya kedekatan dengan guru ngajinya. Agar si guru ngaji tersebut punya kesempatan untuk mengevaluasi kita, menilai kita. Karena kalau pengajiannya itu terlalu banyak, di sana si guru ngajinya tidak punya kesempatan untuk mengevaluasi kita. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi dengan cara itulah untuk yang usianya sudah seperti ini nih ya, maka dengan cara itulah salah satu cara kita untuk bisa meningkatkan kedewasaan dengan cara yang alami dan cenderung lebih cepat. Kayak gitu. Emang ada cara yang tidak alami dan cenderung cepat? Ada. Dapat ujian gede. Tapi siapa sih orang yang mau dapat ujian yang gede banget? Biasanya orang dapat ujian yang menimpa dia sangat berat, jebret gitu ya. Itu satu, dia akan semakin kufur. Dua, dia akan semakin syukur. Kalau dia berhasil syukur berarti dia menjadi dewasa. Tapi kalau dia kufur berarti dia gagal. Kayak gitu. Jadi itu cara singkat untuk menjadi dewasa dengan ujian. Tapi kan kalau kita masa sih harus diuji dulu gitu kan ya, naudzubillah min dzalik ya. Kayak gitu ya, jangan sampai dia dapat ujian yang sampai seperti itu. Jadi cara yang paling mudah itu tadi, ikut pengajian, ikuti kelas-kelas pengembangan diri gitu kan ya. Terus memiliki mentor atau guru ngaji yang mereka mengenal kita sehingga memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kita secara personal. Kayak gitu. Itu salah satu tips yang alami dan juga lebih singkat dibandingkan dengan tips-tips yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Neng. Ya, Mangga. Kalau kurang silahkan tanyakan lagi dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mangga, Neng MC. Oke.
Makasih banyak Kak Didi. Ini sudah cukupkah Kak Ismani? Imasni? Cukup ya Kak ya, sepertinya Alhamdulillah ya. Oke, izin buat menyambung pertanyaan tadi ya Kak Didi ya sebelum ke Kak Nurul. Kak menyambung pertanyaan Kak Imasni. Lalu bagaimana dengan kematangan spiritualnya A? Tolak ukurnya bagaimana ya A? Iya. Nah, kematangan spiritual. Jadi kematangan spiritual itu adalah sesuatu sebuah kondisi di mana dia mampu menghadirkan sifat-sifat rohani di dalam dirinya, kayak gitu. Jadi kita akan mampu melihat kematangan spiritual itu dari bagaimana dia menghargai dirinya dalam beribadah, kayak gitu teman-teman. Yang nanti akan terlihat pada perilaku akhlak-akhlak terpuji yang terlihat, kayak gitu ya. Nanti dari situ semuanya akan memperlihatkan perilaku bijaksana, teman-teman. Dan bijaksananya itu standarnya agama. Jadi bijaksananya itu standarnya bukan suatu hal yang sifatnya absurd seperti halnya yang sering dilakukan oleh para SJW di luar sana ya. Social justice warrior itu yang kemudian mereka seolah-olah membela sesuatu padahal apa yang mereka bela itu sesuatu yang tidak berlandaskan agama yang benar. Kayak gitu ya. Jadi nilai kebijaksanaan, nilai kedewasaan yang berasal dari spiritualitas yang tinggi itu yang sejalan dengan nilai agama. Kayak gitu. Sehingga nanti kalau dia dapat ujian, dia akan mampu mengambil poinnya. Oh, dari sini ujian ini saya ngambil hikmah dan ibrohnya sehingga kesimpulannya begini, kayak gitu ya. Jadi membuat dia tidak panik ketika menghadapi ujian, membuat dia tidak panik ketika menghadapi kegalauan dalam hidup, kayak gitu ya. Jadi kelihatannya di situ, teman-teman. Kan enak ya kalau kita punya pasangan yang seperti itu kan, kayak gitu. Nauzubillahi min dzalik gitu misalnya ya, suaminya di PHK, terus pulang ke rumah ngobrol sama istrinya. Terus kalau istri yang tidak memiliki kedewasaan spiritual akan langsung ngomel-ngomel. Gimana sih situasi udah kayak gini, kemarin aja uang belanja udah kurang, sekarang kamu dipecat lagi. Kayak gitu, udah mah punya masalah, ditambah lagi masalah. Tapi istri yang punya spiritual yang tinggi itu dia akan kemudian bilang, oh iya mas, alhamdulillah sejauh ini mas sudah sangat luar biasa bekerja keras gitu kan ya. Aku insya Allah masih akan terus menemani kamu apapun kondisinya. Ayo kita usaha bareng kayak gitu. Kan enak tuh dapat pasangan yang seperti itu kan ya. Nah, karakter-karakter seperti ini itu hanya bisa didapatkan dari eh, kedewasaan spiritual teman-teman. Karena mereka meyakini rezeki itu datangnya dari Allah sehingga mereka tidak pernah merasa takut dengan sesuatu yang datang dari manusia kayak gitu. Jadi kalau emang asalnya rezeki itu dari Allah ya insya Allah walaupun pekerjaan yang berbeda dia akan dapat rezeki yang sama juga kayak gitu. Nah jadi cara kita mengukurnya itu dengan yang itu tadi gitu kan ya. Oh ternyata cara mengukurnya ketika dia memiliki karakter-karakter kebijaksanaan yang landasannya atau standarnya itu sudut pandangnya agama. Kayak gitu. Itu ya. Jadi itu secara mudahnya eh, yang bisa sampaikan. Secara mudah ya, karena ini kan forum tanya jawab umum. Kalau secara khususnya nanti bisa jadi akan terlalu panjang. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Kak Pimal lanjut silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Didi. Ya. Lanjut, ada satu pertanyaan dari Kakak Nurul Iba Fauzia. Apa yang menjadi tolak ukur bagi perempuan untuk memilih pasangan ketika ta'aruf? Kalau itu tentang agamanya, bagaimana kita bisa tahu ibadah baiknya sedangkan kita saja baru kenal? Oh iya, teman-teman yang walaupun nanti insya Allah kita ada materi khusus tentang ta'aruf ya, nanti insya Allah pekan depan ada fikih ta'aruf. Tapi untuk kesempatan malam hari ini akan sedikit eh ngasih kulitnya aja dulu ya. Jadi gini teman-teman, namanya kita nyari jodoh. Jangan pernah melepaskan diri dari yang namanya istikharah. Kayak gitu. Ya, pokoknya sepanjang kita melakukan ikhtiar ini, istikharahlah terus. Kayak gitu, setiap malam. Gitu, dua rokaat dah, gitu ya. Gitu, habis sholat isya, tambahin istikharah, gitu ya. Sekalian pembiasaan diri lah ya. Kayak gitu kan. Istikharah terus-terusan kayak gitu teman-teman. Nah, di sini A ingin meluruskan sesuatu teman-teman.
Yang dimaksud dengan istikharah itu bukan kemudian tidak selalu ketika kita istikharah nanti dapat mimpi. Oh, saya dapat mimpi si ini bakal jadi jodoh saya. Gitu kan ya. Aduh, saya dapat mimpi ini kenapa saya sulit sekali ya. Jadi jangan-jangan ini dia bukan jodoh saya. Tidak seperti itu, teman-teman. Istikharah itu bukan sesuatu di mana kita kayak harus mendapatkan jawaban karena tidak semua orang akan diberikan sinyal-sinyal seperti itu ya. Yang bahkan sebenarnya akan lebih banyak yang tidak. Tapi poin dari istikharah itu adalah kita melibatkan Allah atas pilihan apapun yang nanti kita ambil. Jadi nanti, walaupun pilihan tersebut berat ke depannya, atau kita merasa itu tidak tepat, nanti Allah yang akan membantu kita keluar dari masalah-masalah tersebut. Kayak gitu. Jadi istikharah itu adalah sebuah proses penyerahan diri kita. Itu kan ya, minta dibantu sama Allah. Karena kita tidak pernah tahu nanti ke depannya itu akan seperti apa. Kayak gitu, teman-teman. Jadi misalnya gini, ya nih saya lagi ta'aruf gitu kan ya. Eh ya udah kamu istikharahnya, oke istikharah gitu kan ya. Jadi ketika kita istikharah, nih saya udah istikharah, udah seminggu penuh istikharah, tapi saya tidak mendapatkan apapun gitu kan ya. Saya merasa ya biasa-biasa aja. Oh iya, nggak apa-apa Neng. Ya udah, yang penting sekarang kamu keputusannya apa? Ini keputusan saya insya Allah lanjut gitu kan ya. Oh ya sudah kalau lanjut. Nanti ketika ternyata memang dia bukan jodoh kita, Allah akan menolong kita. Dengan cara apapun kita nggak akan jadi sama orang tersebut. Atau kemudian ketika memang sudah terjadi gitu kan ya, terus menjalani rumah tangga, terus ternyata ternyata dia tidak sesoleh apa yang dulu pas ta'aruf gitu kan ya. Oh kayak gitu ya, mungkin belum saatnya, mungkin dia juga perlu waktu gitu kan ya. Mungkin sekarang dia sedang belajar gitu kan ya. Akhirnya setelah dia menikah dengan si Ahwat ini dan dia ketemu dengan jalan kesolehannya kayak gitu gitu ya. Jadi ketika kita menilai seseorang, jangan selalu terpaku pada proses ta'arufnya saat ini gitu ya. Karakter itu menjadi sesuatu hal yang penting, ibadah juga penting juga, cuma kan kalau ibadah kan naik turun ya teman-teman ya. Jadi nggak usah kaget kalau kita melihat ibadah pasangan kita juga naik turun, karena memang ya jangankan itu orang paling soleh atau kayak gimana juga itu ibadahnya naik turun kayak gitu teman-teman. Nah kalau masalah ibadah, selama di awal itu dia eh, sudah, misalkan itulah kenapa ta'aruf itu membutuhkan pihak ketiga, karena si pihak ketiga inilah yang kemudian menginvestigasi kayak gitu ya. Misalnya punya murid-murid pengajian gitu kan, A juga melihat nih anak pengajian bina anak yang ini emang soleh nih, jadi ketika nanti menjodohkan ke ahwat tertentu, nanti ahwat ini nanya, gimana si ini ibadahnya gitu kan. Oh iya, sejauh yang kenal mah alhamdulillah kayak gitu. Jadi melalui orang ketiga ini, orang ketiga yang paham betul terhadap perilaku si ikhwannya atau si ahwatnya, kita bisa tahu kayak gitu. Itulah kenapa penting sekali kita untuk mencari pihak ketiga yang paham terhadap fikih ta'aruf, gitu kan ya. Atau kalaupun dia belum mengenal kita juga, dia tidak sungkan untuk mengetahui lebih dalam tentang diri kita atau tentang orang lain yang nanti akan dikenalkan kepada kita. Kayak gitu teman-teman. Cuma poin yang paling penting banget poin yang paling penting, jangan pernah meninggalkan istikharah dalam ta'aruf kayak gitu. Bahkan kalau bisa sampai dengan menikah, istikharah itu jangan sampai dilepaskan kayak gitu ya. Itu senjata utama kita. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Walau alam, kalau belum terjawab silahkan ditanyakan ulang, kembalikan lagi kepada Neng Vimal. Mangga Neng. Terima kasih banyak Kak A. Oke, baik teman-teman, ada satu pertanyaan lagi ya A. Ini dari laki-laki nih. Dari AA Tesan Fajar, silakan AA. Ya, Bang Tesan, silahkan. Halo Mas Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kan ya? Ini suara Jelas. Mas Ahmad patah-patah dari tadi soalnya. Cuman saya nangkep sih penjelasannya. Jadi mohon maaf kalau tadi saya agak ketinggalan materinya karena sinyalnya juga ambruk kayaknya di sini. Towernya nggak tahu kemana ngerubuh. Langsung aja ke pertanyaan.
saya tuh kan hidup di lingkungan yang cukup negatif ya, di mana memang sangat sulit sekali itu untuk menemukan teman-teman yang lurus lah ibaratnya kan gitu. Nah, kebetulan saya punya satu teman yang memang secara agama ini bisa dibilang jauh lebih mumpuni daripada saya kan gitu. Nah, ini kembali tadi soal pembahasan soal tujuan ya, Mas Ahmad ini. Dia punya prinsip menikah itu untuk menyelamatkan orang gitu. Layaknya kayak superhero mungkin disebutnya kali ya. Karena resiko yang dia ambil itu dia ingin menikahi dengan seorang wanita yang pecandu maksiat kan gitu. Kebetulan memang wanita ini memang terkenal di Jakarta dengan bisnis prostitusinya dan penjualan segala macam obat-obatan gitu ya. Tapi teman saya ini nekat kan, untuk menyelamatkan dia dengan jalur pernikahan itu kan. Saya juga bingung ya, maksudnya secara agama dia jauh lah lebih dari saya, cuman dari tujuannya yang cukup ekstrim itu saya juga bingung kan. Maksudnya kalau kita kembali lagi ke tujuan pernikahan itu kan kadang berdasarkan agamanya ya, gitu. Memilih pasangan yang karena agamanya baik gitu. Tapi kalau tujuannya menyimpang kayak gitu itu saya juga gimana ya Kang? Saya pengen tahu komentar dari Mas Ahmad sih. Iya. Gitu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini lebih kepada komentar subjektif saya ya? Komentar subjektif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sepemahaman yang saya miliki dari keterbatasan ilmu yang saya pelajari sebelumnya, kita tidak diperkenankan untuk melakukan hal itu, gitu kan ya. Jadi ketika seseorang ingin menolong orang lain karena emang dikondisikan demikian, itu sangat luar biasa, gitu kan ya. Saya juga dulu pernah memiliki seorang guru, guru ngaji saya ketika di Bandung itu menikah dengan seseorang yang memang dia punya mudorot dalam kehidupannya, terus juga terusir dan lain sebagainya, sehingga dengan terpaksa dia menikahi. Tapi bukan berarti dia menantang dirinya untuk mendapatkan masalah tersebut. Kayak gitu ya. Jadi ketika sebuah masalah muncul dan dia hadir di sana menyelamatkannya, qadarullah gitu kan ya, itu memang ada langkah yang sangat luar biasa. Tapi mencari-cari masalah itu dalam agama kita itu bukan sesuatu yang diperkenankan. Kayak gitu kan ya. Apalagi kalau memang menyengajakan diri. Kayak gitu ya. Tetapi ada lagi jika memang motifnya itu untuk dakwah, karena kalau untuk masalah hati kan kita tidak pernah tahu ya. Mungkin bisa jadi dia punya motif tersendiri yang itu berkaitan dengan dakwah. Kita doakan agar kemudian Allah memberikan kekuatan kepada dia ya untuk bisa melakukan itu. Jadi setelah dia melakukan penyelamatan terhadap si perempuan tersebut, terus nanti orang-orang yang ada di dalam dunia yang seperti itu juga ikut terselamatkan juga, itu Masya Allah. Tapi biasanya Allah akan memberikan ujian kepada kita terhadap sesuatu yang dalam tanda kutip itu sering kita tantang. Ya. Jadi kata Rasulullah itu bahwa Allah itu tidak akan menolong kita ketika kita menantang sesuatu yang itu motifnya itu jauh daripada apa yang seharusnya. Kayak gitu kan ya. Dan juga Allah tidak akan menolong kita ketika kita merasa mampu terhadap sesuatu, walaupun kita mengucapkan insya Allah, tetapi di dalam hati kita sebenarnya tidak ada Allah di dalamnya. Kayak gitu. Ya. Jadi misalnya, oh saya ingin menikahi perempuan itu karena saya ngerasa saya bisa sih buat menyelamatkan dia. Kayak gitu kan ya. Karena misalnya saya memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Ya, jauh dibandingkan teman-teman saya, ya ngaji saya jauh lebih bagus, saya pesantren ini sampai bertahun-tahun, ya ilmu fikih malah namanya lulusan pesantren gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi ada dalam tanda kutip ada kebanggaan terhadap diri sendiri. Dan ketika kita melakukan aktivitas tersebut, tapi kemudian Allah tahu kesombongan kita, maka bisa jadi dari situlah kemudian Allah akan memberikan ujian kepada kita dengan ujian yang benar-benar membenturkan diri kita. Dan hal ini pernah terjadi pada generasi tabi'in zaman dahulu gitu kan ya, ketika ada beberapa tabi'in yang pada saat itu dia memiliki hafalan Quran yang sangat luar biasa, dia juga seorang
ahli ilmu yang sangat luar biasa, dan kemudian dia menantang dirinya untuk menikahi seorang perempuan. Perempuan ini adalah ahli agama yang berbeda gitu kan ya. Jadi dia melakukan tantangan gitu ya, bahwa oh kayaknya gue bisa nih menaklukkan perempuan ini kayak gitu kan ya. Nanti kalau udah gue nikahin, mau gue ajak dia menjadi mualaf, terus kemudian dengan ini semuanya, oh maka Islam akan berjaya gitu kan ya. Tapi kemudian apa yang terjadi teman-teman? Yang ternyata muncul adalah ketika dia mendekati perempuan tersebut, perempuan ini kan cerdasnya luar biasa gitu kan. Yang terjadi bukan malah si laki-laki yang bisa mengajak si perempuan, yang terjadi adalah si laki-laki yang terajak oleh si perempuan. Sehingga akhirnya baru saja dia jadi si perempuan ini bilang kayak gini, kalau kamu memang mau menikahi saya, kan kita udah bucin nih ya. Kalau kamu mau menikahi saya, maka kamu harus masuk agama saya. Akhirnya si laki-laki ini bilang, ah bolehlah saya pengen bersandiwara gitu ya. Saya bersandiwara untuk menikahi dia, nanti habis menikah mah mau saya ajak dia ke agama saya. Kayak gitu. Akhirnya di situ dia murtad. Kayak gitu. Dan ketika murtad dia menikah. Detik setelah dia menikah, Allah mencabut nyawanya, padahal pada saat itu juga dia dalam kondisi sehat. Maka orang ini, anak muda ini, yang cerdasnya luar biasa, yang ilmu agamanya juga luar biasa, mati dalam keadaan hina. Kayak gitu. Karena apa? Karena dia merasa mampu. Kayak gitu. Karena dia melupakan Allah di atas segalanya. Jadi kalau ada sebuah kondisi sulit yang muncul di hadapan kita harus maju. Ya, kita jangan mundur. Ya, ada orang yang butuh bantuan kita gitu kan, karena juga ada beberapa orang ya, sama juga situasinya, teman AA sama-sama ikut, maksudnya udah ikut ngaji dari dulu, luar biasa, terus dia ketemu dengan seorang pelacur yang di sana itu bahkan sampai diperjualbelikan, dan si perempuan ini memang pengen hijrah sebenarnya, dan dia benar-benar terpaksa. Akhirnya dia menikahi perempuan tersebut dan membayar hutang-hutang si perempuan tersebut kepada mucikarinya. Kayak gitu. Tapi di dirinya itu tidak pernah ada niatan sama sekali untuk menantang gitu kan ya. Maksudnya untuk ngada-ngadain, mana nih pelacur nih yang mau gue kawinin gitu misalkan. Nggak seperti itu. Ya, tetapi lebih kepada situasi itu muncul, terus kemudian dia menghadapinya. Dan alhamdulillah sekarang juga melihat keluarganya sangat luar biasa. Dia orang sini, orang Tangerang juga kayak gitu ya. Dan istrinya juga sudah sangat luar biasa gitu ya. Jadi situasi tersebut itu muncul. Tapi kalau menyengajakan diri dan mohon maaf, ada 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 kesombongan bahwa dirinya merasa mampu dengan itu semuanya, maka di sini Asi hanya ingin berkata, hati-hati kayak gitu kan ya. Maka segera dekati Allah. Kalau emang pengen lanjut niatnya, silahkan karena itu sangat luar biasa, tapi jangan lupakan keikhlasannya. Karena sedikit saja keikhlasan kita terkotori oleh kesombongan diri kita, ujian yang akan Allah timpakan atas kesombongan diri kita itu nggak main-main. Kayak gitu ya. Ya tadi. Jadi berdasarkan itu semuanya, silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Itu barangkali ya. Mohon maaf jika memang kurang berkenan. Itu. Kalau cukup menjawab alhamdulillah, tapi kalau memang belum silahkan ditanyakan lagi, Mas Tisan. Alhamdulillah. Nah, sudah cukupkah Mas Tisan? Izinkan saya mengucapkan apresiasi ya Mas Ahmad. Jawabannya luar biasa, mencerahkan. Saya minta doanya juga ini supaya saya bisa mengingatkan teman saya juga. Gitu. Apa yang Mas Ahmad sampaikan bisa saya sampaikan juga ke teman saya yang cukup nekat itu. Iya, insya Allah semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah berikan kesempatan terbaik buat Mas Tisan dan temannya ya. Ya, terima kasih. Iya. Alhamdulillah, kita sudah selesai 1 jam nih buat pembahasan pernikahan, urgensi menikah. Alhamdulillah teman-teman ya, dari sini juga saya dapat banyak ilmu dan catatan baru nih. Izin buat ambil kesimpulannya ya, dibaca ya. Iya, enggak. Oke, baik teman-teman. Berikut konklusi yang saya dapat banyak banget 4 lembaran dari malam ini. Kayak kurang banget sih, Semoga di lain kesempatan kita bisa belajar lagi tentang urgensi menikah bersama Didi. Amin. Oke. Tantangan zaman sekarang ini khususnya buat saya Gen Z itu terbiasa hidup dengan instan. Mengaji,
ingin mengaji hanya yang lebih viral dibanding yang terbagus, tapi tidak dengan menikah nih. Gak bisa cari yang instan dan karena viral. Pentingnya menikah itu apa sih? Hukumnya sunnah seperti yang Rasul sampaikan, tapi lihat situasi-situasi tertentu. Apakah ini sunnah, wajib, makruh, mubah, atau haram? Hal yang tidak mendewasakan, tidak dewasa dalam mental, usia finansial, karena bakat menyakiti, diharamkannya ini, punya penyakit menular, dan lain-lain. Karena bisa membawa kezoliman dan mudarat. Lalu kita harus menilai diri kita di posisi di mana nih, biar bisa menyesuaikannya. Lalu kalau sudah tahu posisi kita cari tahu tujuan nikah kita apa sih. Ternyata tujuan menikah itu ada 7. Ibadah, 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 dan ibadah, lalu mencari ketenangan jiwa dan kebutuhan biologis dan sosial. Menikah itu adalah ikrar yang sangat sakral. Jangan rusaki karena niat dan motif yang terlalu rendah. Bisa membuat ikatan yang tidak kuat. Jadikan akhlak dan adab sebagai prioritas. Indikator suami atau istri, akhlaknya baik, bisa memperlakukan pasangan dengan baik, bisa memulihkan istri atau suami dengan baik. Agar konflik sepele atau sebesar cobaan yang kita hadapi itu buat ibadah dan karena Allah, semata-mata karena Allah. Masya Allah, tenangnya. Pasangan kita adalah sahabat kita di surga nanti. Banyak memberi maklum, maaf, dan ridho ketika menghadapi salah pada pasangan kita. Makin banyak ujian, makin banyak peluang pahala, kalau kata Didi tadi nih. Lalu kita diharuskan membangun visi. Tipsnya membangun visi, tipsnya lihat kadaluarsanya jangka panjang atau jangka pendek nih. Visi pertama, berpikir agar tidak egois, memikirkan jangka panjang. Contohnya, cari sosok ayah untuk anak-anak kita nanti, pengen diasuh seperti apa dan ayah yang kayak gimana nih. Menentukan kriteria mau dan butuh pasangan yang seperti apa nih. Kita harus mengukur kesiapan menikah, memposisikan diri ketika marah, kesal, dan lain-lain. Karena ketika marah dan kesal itu berbanding lurus dengan kesabaran. Banyak mengeluh atau sabarnya nih ketika marah. Dekat kepada Allah, melatih kesabaran, tawakal, dan rasa syukur. Tipsnya agar memiliki kesabaran, ngaji, punya mentor pribadi, ikut kelas soft skill, dan libatkan Allah di setiap perjalanan, atau pilihan teman-teman salah satunya dengan sholat istikharah karena proses penyerahan diri kepada Allah. Manfaat menikah itu banyak banget, salah satunya melipat gandakan pahala, menggapai ridha Allah untuk menuju surganya Allah, hidup bahagia dan mati masuk surga bersama pasangan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan diri dan untuk investasi nih untuk diri kita sendiri nanti ya menjalin pernikahannya. Makasih banyak AA Didi udah meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar. Sebelum kita tutup, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk AA Didi ya teman-teman, karena ilmu ini mahal banget, bisa jadi ilmu jariah kita buat anak-anak kita dan sekitar kita. Izin AA Didi ya buat mimpin doanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Didi Allah berikan kesehatan selalu, kelapangan dalam urusannya, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu semangat belajar tentang upgrade diri. Terima kasih banyak untuk AA Didi. Saya Fimal Fitri Amalia selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Fimal. Ya, AA Didi. Ya, siap AA Didi. Assalamualaikum. Makasih Adi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.